Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kajian kurma kita pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita coba merangkum dan memandang dari satu sudut pandang bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kapan sebenarnya peristiwa nuzulul Quran dan sebagainya, tetapi yang disepakati dan sudah menjadi maklum bidarurah, maklum kesepakatan yang sudah memang terlampau serius untuk diiyakan dalam Islam adalah bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tidak melulu masalah diturunkan, tetapi bulan di mana tempat orang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Dan ini sudah lumrah terjadi di hampir seantero negeri. Tidak mengherankan di masjid, di mushola itu sering dikumandangkan, sering dibacakan, dilantunkan Al-Quran melebihi daripada seringnya di bulan-bulan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya itu berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran sehingga menjadi huda, menjadi petunjuk, menjadi penerang. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka mustahil bagi orang yang berpedoman, berpegang teguh pada Al-Quran akan celaka, akan binasa, akan merugi. Maka orang yang sudah selalu berpegang teguh pada Al-Quran, insyaallah akan mendapatkan petunjuk sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita tegaskan pada kesempatan ini adalah sebagai pengingat buat kita semua, janganlah kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini dengan tidak membaca Al-Quran sama sekali. Jika tidak mampu 1 juz, setengah juz, jika tidak bisa minimal berapa halaman. Jika tetap tidak bisa, mari tanyakan hati kita, seberapa keraskah hati kita untuk tidak mampu membuka kalamullah. Ini menjadi pertanyaan mendasar dalam diri kita. Bahkan kalau kita lihat dari ganjaran, dari pahala, fadilah, bukankah kita adalah makhluk material, makhluk yang memang sedikit-sedikit melihat secara materi umumnya seperti itu. Kita lihat pahala yang Allah janjikan kepada orang yang membaca Al-Quran, yang tingkatan paling tinggi, yang paling hafid, yang mahir dan sebagainya, itu adalah luar biasa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca dan mahir, bahkan hafid Al-Quran, itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersahabat, satu kelompok, satu komunitas dengan malaikat al-kiramil bararah. Kalau kita coba cari dalam khazanah Islam, al-kiramil bararah, as-safaratil kiramil bararah ini adalah malaikat-malaikat yang termasuk yang paling mulia, malaikat yang penjaga wahyu, yang memang sering berinteraksi dengan manusia. Contohnya malaikat Jibril, malaikat Israel, dan malaikat-malaikat mulia yang memang masuk dalam kategori as-safarah al-kiramil bararah, malaikat-malaikat yang tingkat tinggi. Itu adalah bagi yang orang yang pandai, yang hafid dan gemar dan bagus bacaannya membaca Al-Quran. Itu adalah kelompok dengan pahala yang sangat tinggi. Bagaimana Rasulullah menempatkan orang yang gemar, ahli dan hafid Al-Quran menjadi sederajat atau bahkan bisa jadi melampaui malaikat-malaikat yang mulia itu. Tetapi jikalau kita dapati diri kita, orang tua kita, tetangga kita, bacaannya ya kok masih lemah, masih kurang, banyak makhraj tajwidnya nggak sesuai dengan kaidah yang benar, maka jangan ditertawakan,
Jangan dihina, apalagi ditakut-takuti. Nah, kamu baca doa, baca Quran malah berdosa, malah nyakitin telinga orang dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan dan bisikan-bisikan setan. Maka janganlah kita menjadi setan dari bangsa manusia. Karena Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya bahwasanya waladhi yaqra'ul Qur'an yatata'ta, dan barang siapa yang membaca Al-Quran yatata'ta fih, dia terbata-bata, dia salah, dia kelegot gitu ya, dia tergelincir lidahnya sehingga kesulitan bagi dia, yatata'ta fih wa huwa alaihi syaqun wa huwa alaihi syaq, dan bagi dia kesulitan yang luar biasa dalam membaca Al-Quran, terengah-engah dia berusaha, segitulah kemampuan maksimalnya, lahu ajroni, dia tetap mendapatkan pahala 2. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Mahir, tinggi derajatnya, maqamnya, dan terbata-bata pun dengan susah payah tetap Allah ganjari 2 pahala. Ini adalah sebuah karunia Allah yang luar biasa. Maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan membaca bulan Al-Quran di bulan tersebut, di bulan Al-Quran. Nah, maka contoh lain untuk penyemangat kita, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf saja di antara kalam-kalam Allah di kitab-kitabnya, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya mendapat kebaikan. Wal hasanatu asyru amthaliha, dan 1 kebaikan itu senilai dengan perumpamaannya 10 kali lipat kebaikan itu sendiri. Dan Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim, dan saya tidak mengatakan alif lam mim. Ini contoh ayat yang paling pendek, atau Yasin begitu ya. Alif lam mim ini contohnya. Alif lam mim itu harfun, tapi Rasulullah mengatakan alif itu ya 1 harfun, lam itu harfun, dan mim itu harfun. Jadi alif lam mim sudah 3 kali 10 sama dengan 30. Ini bukan kita bicara matematis, tapi sebagai umat, sebagai hamba Allah yang cerdas dan memikirkan orientasi akhirat, hitung-hitungan ini sah-sah saja. Jadi bayangkan dengan mengatakan alif lam mim saja sudah ada 30 ganjaran di sana, kebaikan. Bagaimana dengan Al-Fatihah misalnya? Al-Fatihah ini terdiri dari 139 huruf. Nah, tinggal kalikan 10. Dan itu luar biasa. Belum lagi kalau kita baca Quran, tadarus menghatamkan Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah, itu akan menjadi ganjaran yang luar biasa. Dan pembacaan Al-Quran yang paling baik adalah pembacaan Al-Quran ketika kita sedang sholat menjadi imam. Itu adalah kalau bisa dipanjangkan, utamanya ketika sholat sunnah tentunya, itu adalah bacaan Al-Quran yang terbaik. Maka dari keterangan-keterangan dan pengingat-pengingat di atas, rasanya kita harus mengambil kesempatan bahwasanya bulan Al-Quran kita gunakan dengan terus mengaji, tidak harus target faham, minimal baca saja sudah bagus. Tentu pelan-pelan kita tingkatkan dari membaca, kita menghafal, kita memahami, lalu kita mengamalkan dan kita mengajarkan isi dan kandungan Al-Quran tersebut. Jangan mau dicemari dengan doktrin, dengan bisikan-bisikan yang buruk. Kamu baca saja, gak ngamalkan. Akhirnya gak mau ngamalkan, gak mau baca sekali, rugi 2 kali. Atau dibilang kamu bacanya salah, malah dosa. Itu juga adalah bisikan-bisikan yang tidak baik. Benar kita dikritik, benar kita diperbaiki. Yang ada adalah ar-raghbah fi ta'allum. Kita tingkatkan, kita belajar, kita tanya kepada alim ulama asatidz yang lebih mampu di bidangnya untuk kita perbaiki, terus kita tingkatkan. Jangan berhenti di titik di mana kemampuan kita. Selama masih ada nyawa di kandung badan, terus kita tingkatkan kemampuan bacaan, hafalan, dan pemahaman. Tentu yang paling tinggi adalah isi dan kandungan daripada Al-Quran. Demikian kiranya kajian kurma edisi kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.